Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Rumah orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi dia yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang
benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Halo, apa kabar adik-adik dan saudara semuanya yang menyaksikan tayangan ini? Selamat berjumpa dengan saya, Nugroho Widi. Hari ini kita akan berbicara mengenai satu judul yang penting, yaitu tentang roh Tuhan dalam hidup manusia. Ini dilandasi oleh firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 15 berkata bahwa kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ini didukung oleh beberapa ayat yang lain yang mengatakan bahwa kamu, kita ini adalah bait Allah. Bait itu artinya rumah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu lebih jelas lagi. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu telah menerima roh menjadikan kamu anak Allah. Ya. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi inilah asal-usul kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Manusia itu statusnya anak Tuhan karena ditempati oleh roh Tuhan itu. Ini adalah satu pokok yang penting karena ini diajarkan oleh Yesus dan itu dibahas secara dalam cerita-cerita, dalam kunjungan-kunjungan Yesus ke berbagai orang, ya, ke pertemuan-pertemuan diajarkan. Dan itu dimuat di dalam Yohanes pasal 3 dan 4. Yesus mengajarkan Tuhan yang adalah Bapa yang mengasihi dan menyayangi hidup kita. Ia juga mengajarkan bahwa Allah itu roh. Dan roh Tuhan itu ada dalam hidup manusia. Dia mengajarkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang wujudnya roh yang tidak kelihatan mata manusia. Jadi ajaran Yesus itu ajaran rohani. Itu ajaran pokoknya. Atau yang populer sekarang disebut ajaran spiritual. Ya, spiritual itu ya rohani. Dari asal kata spirit adalah roh. Itu adalah ajaran pokoknya Yesus. Dan karena susah menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan mata, ya, kepada orang-orang saat itu, jadi Yesus pernah bercerita kepada perempuan Samaria hendak mencari air dari sumur. Yesus mengumpamakan roh Tuhan itu seperti air yang kalau diberikan, kita minum dalam hati kita, manusia, ya, akan memberikan kehidupan, air hidup. Bahkan menjadi seperti mata air yang memancar dari dalam, tidak pernah kering, tidak pernah berhenti. Mata air kehidupan. Mata air itu memancar sampai hidup yang kekal. Begini, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi roh ini diumpamakan seperti mata air yang hidup, yang kalau kita terima dalam hidup kita, ya itu akan menjadi mata air dalam kehidupan kita, menghasilkan kasih, menghasilkan pengampunan, menghasilkan perbuatan baik, menghasilkan kehidupan dalam sehari-hari sampai hidup yang kekal. Kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3, seorang ulama, anggota majelis ulama Yahudi. Dia tidak tahu tentang roh. Itu ditanya-tanya mengenai Yesus, tanya mengenai roh itu kepada Yesus. Yesus bilang, roh itu kayak angin, katanya. Tidak kelihatan, tapi ada. Dan ada akibat serta hasilnya dalam hidup manusia. Dan perlu kita ketahui bahwa ajaran tentang roh ini melandasi berbagai ajaran yang lain dari Yesus. Ini saya akan berikan contoh berikut ini sebelum kita akan bahas lebih lanjut, ya. Yang pertama dalam doa. Ini contohnya.
Yesus pernah bilang kayak begini, apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata diulang-ulang itu, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah ini kan satu hal yang aneh kan. Kalau berdoa kita kan tidak tahu Tuhan ada apa enggak sih. Pernah enggak kamu nanya Tuhan tuh ada di mana? Di alam semesta ini luas sekali. Jumlah bintang di alam semesta sangat banyak. Itu ya saya cantumkan. Lebarnya alam semesta ini luar biasa. Dan kita ini hanya satu titik kecil di alam semesta yang sangat luas ini. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan yang empunya langit, bahkan langit mengatasi segala langit. Nah kita bicara sama siapa? Kalau kita ngomong sendiri, kita berdoa, benar Tuhan itu ada. Kalau ada, Tuhan ada di mana? Nah itu bisa dijelaskan lebih lanjut bahwa Tuhan tahu pikiran dan hati kita. Ya, Tuhan mengetahui rahasia hati. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk beri balasan dan seterusnya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ya kan aneh kan? Tuhan ada di mana? Alam semesta yang begitu luas, tapi dia tahu pikiran kita yang tidak kelihatan oleh siapapun. Dia tahu. Itu karena ini saya berikan gambaran seperti ini. Di HP kalian ini ada WA ya kan. WA itu kalau kita ngetik di layar gitu ya, ngetik. Begitu kita pencet send, itu benar-benar dikirim. Entah kemana server induknya, WhatsApp itu entah di mana, lewat jaringan mana, atau lewat fiber optik yang mana, atau satelit yang mana, kita tidak tahu. Menggunakan bahasa apa juga kita tidak tahu. Karena ada protokol-protokolnya untuk koneksi jaringan itu, setiap jaringan punya protokolnya. Nah, kalau kamu belajar mengenai internet, kamu akan tahu bahwa ada aturan-aturan itu. Kita tidak tahu, yang penting kita pencet itu nyampe ke teman kita dan dari sono dia balas sampai ke kita juga. Lah bagaimana itu bisa? Karena ada aplikasi WA kita install di HP kita. Itu rahasianya. Aplikasi itu memang dirancang untuk bekerja seperti itu, mendeteksi sentuhan-sentuhan di layar HP kita, kemudian diterjemahkan menjadi kode-kode yang mereka dikirimkan. Dan itu bekerja. Nah, perlu kita ketahui bahwa Tuhan juga bekerjanya seperti itu. Karena apa? Karena Dia sudah memberikan rohnya dalam hidup kita. Ya, dikatakan tadi firman Tuhan, tubuhmu adalah bait atau rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Sehingga beneran Roh itu yang di dalam kita itu tahu semua yang terjadi di dalam pikiran kita. Nah kalau kita berdoa, firman Tuhan mengatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Nah itu dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan, mari kita berdoalah dalam Roh. Ya kalau terjemahkan dengan bahasa internet itu kira-kira ya Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus mengirimkan kode-kode kata-kata kita ini melalui jaringan koneksi alam semesta menuju kepada surga, kepada Tuhan. Kita tidak tahu protokol apa yang dipakai, bahasa apa yang dipakai, jaringan apa yang dipakai.
jaraknya di mana, tempatnya di mana kita tidak tahu. Tapi yang penting ada roh di dalam kita yang mendengarkan, mendeteksi semua yang kita pikirkan, dan apa niat apa, perkataan apapun yang kita sampaikan pada Tuhan disampaikan kepada Tuhan oleh roh itu. Nah itulah maka pentingnya kita mempelajari ajaran rohani, karena ajaran mengenai roh ini bisa benar-benar mengatasi ruang dan waktu. Ya. Dan bahkan saya berani mengatakan ini dalam hidup kita sendiri bahwa ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Sekarang kalau saya mau tanya kepada kamu, pada semua orang, di mana itu Tuhan? Di mana bentuknya seperti apa? Wah, mereka kan bingung. Tanya di mana? Para ilmuwan tidak bisa membuktikan. Dicari dengan teropong yang kayak gimana pun tidak ketemu. Dengan cara bagaimanapun, dengan metode metafisika yang kayak gimana pun tidak ada, tidak ketemu. Tetapi Dia ada di dalam hidup kita. Dan itulah pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, itulah yang menyebabkan kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, kita tidak mendapati bukti adanya Tuhan kecuali bahwa Dia memang ada di dalam hidup kita. Jadi ini memang subjektif. Kita ngalami dan kita percaya. Oh benar, Tuhan itu ada. Gimana membuktikannya? Ya bagaimana membuktikan? Saya membuktikan dalam hidup saya gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Tetapi bahwa roh itu bekerja bukan hanya dalam urusan doa. Roh itu menolong kita berdoa dan menyampaikannya pada Allah. Tapi roh itu banyak fungsinya dalam kehidupan kita. Bapa di surga dikatakan bahwa Allah itu roh. Dan roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan roh itu yang memberi hidup. Roh yang menghidupkan kita. Roh yang mengajarkan kebenaran, berikan hikmat dan pengetahuan. Roh yang memberikan kuasa dan karunia. Roh yang menolong kita berdoa tadi itu. Roh yang mengubah hidup sehingga kita bisa menghasilkan buah roh. Roh yang menghibur saat kita susah, saat kita hilang arah. Roh itu yang memberikan kekuatan saat kita lemah. Roh itu yang memimpin hidup kita. Roh yang memberi hidup itu seperti apa? Ada banyak ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dan aku akan berikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Ya. Tetapi yang jelas semua bentuk kehidupan makhluk-makhluk itu bisa bergerak, bisa macam-macam lah. Itu karena ada roh Tuhan yang menghidupkan mereka. Itu bisa tumbuh, bisa bergerak. Semut yang paling kecil sampai manusia bisa bergerak. Semuanya hidup karena ada roh Tuhan yang menghidupkan mereka. Coba kalau pada saat makhluk hidup itu mati, sebentar masih jalan dengan tiba-tiba tak mati. Udah mati, tidak bergerak lagi. Itu seperti, saya bayangkan seperti listrik yang putus atau koneksi internet yang putus. Sudah putus, sudah itu udah nggak bisa lagi disambung, tidak nyambung lagi. Begitu itu diputus dari sananya, udah kita udah nggak bisa lagi hidup, ya kan? Roh itu yang memberi hidup. Jadi beruntung kalau kita masih sampai hari ini diberi hidup. Kamu remaja-remaja diberi hidup oleh Tuhan, hargailah. Tuhan memberi kamu hidup dengan tujuan yang mulia. Kamu akan lihat nanti dalam hidupmu dan kamu akan bersyukur apapun yang kamu alami hari ini. Mungkin keputusasaan, mungkin pertanyaan apapun yang kamu alami dalam hidup ini, ingatlah hidupmu adalah karunia Tuhan melalui roh Tuhan yang diberikan dalam kehidupanmu. Oke, berikutnya bahwa roh itu juga memberikan buah perbuatan dalam kehidupan kita. Jadi ini karya roh dalam hidup manusia, mengubah manusia dari dalam.
Jadi beda dengan ajaran dari luar yang dipaksakan dalam hidup kita. Kamu mesti nurut gini, ABC nurut, kalau nggak nurut kamu dihukum. Nggak kayak begitu. Roh itu ada dalam hidup kita. Kalau kita taat kepada pimpinan yang di dalam ini, kita akan berubah. Tadinya tidak bisa mengasihi, kita belajar mengasihi, kita punya sukacita, kita bisa merasakan damai sejahtera, kita kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah rembutan, penguasaan diri. Itulah hal-hal yang rohani itu akan melekat dalam kehidupan kita. Kita belajar, kita mulai menjadi orang-orang yang rohani, yang dipengaruhi oleh roh itu yang mengalir dari dalam kita. Itu penting sekali konsep ini, dan kenyataan ini bukan sekedar konsep, tapi faktanya seperti itu, bahwa perubahan hidup manusia itu dimulai dari dalam, dari Roh Kudus itu. Sukacita, kebenaran, damai sejahtera, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepandaian, hikmat dan pengetahuan. Roh hikmat dan pengetahuan, nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh yang di dalam manusia, itulah yang memberikan kita pengertian dan otak, kecerdasan, semua yang kita miliki itu diberikan oleh roh itu dalam kehidupan kita. Kita mesti bersyukur bahwa itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada roh Tuhan yang menanamnya di dalam diri kita ini. Dan Tuhan juga memberikan petunjuk. Ya, petunjuk dalam kehidupan. Ya, kalau kita dipimpin oleh roh, ya namanya dipimpin, maka Tuhan itu memimpin kita dari dalam kita. Jadi, roh itu juga membantu dalam kelemahan kita, ya, memberi kekuatan buat kita, dan memberi hikmat dan pengertian, rahasia dan perkataan, kekuatan, kasih dan ketertiban. Banyak yang dilakukan oleh roh itu. Dan roh Tuhan itu semua, kalau kita simpulkan dalam hidup kita, Allah itu roh, dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Sekali lagi, roh itu yang memberikan hidup kita di dunia dan hidup yang kekal. Roh itu membuat hal-hal yang rohani dalam hidup kita, damai sejahtera, kasih, sukacita, kekuatan, ketenangan jiwa kita. Roh itu memberikan petunjuk hidup, perubahan hidup, sehingga kita bisa menghasilkan buah perbuatan hal yang baik dari dalam hidup kita. Roh itu menyelidiki pikiran dan niat hati kita, memantau pikiran kita, yang mendengarkan dan menyampaikan doa-doa kita dan berbicara dalam batin kita. Itulah yang disebut berdoa dalam roh. Memang benar-benar kita cuma mengandalkan roh Tuhan itu waktu-waktu kita berdoa. Sebab kalau kita cuma ngomong saja, sampai ini hanya kedengeran sampai di langit-langit rumah, ya, kamar kita, sudah. Tetapi karena ada roh Tuhan dalam kita, itu disampaikan kepada Tuhan dan alam semesta yang besar itu. Ini doanya satu komunikasi dua arah. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengetahui pikiran kita dari jauh, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Karena roh itulah, maka Tuhan benar-benar mengetahui pikiran dan niat hati kita. Nah, sekarang ada beberapa hal yang praktis, coba kalau kita lakukan. Jadi Yesus kalau menganjurkan kita, kalau kamu mau berdoa, masuk kamar dan berdoalah. Jadi cari waktu yang teratur dan tenang, tempat yang tenang juga. Sering-sering kita lakukan, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita heningkan pikiran kita. Ada orang menyebutnya meditasi. Memang itu meditasi. Rasakan hadirat dan damai sejahtera dari roh itu, ketenangan, dan sampaikan penyembahan kita, ucapan syukur dan doa-doa kita. Mungkin pikiran kita tadinya sibuk dengan semua ketakutan, kekhawatiran,
dan semua yang lain memenuhi pikiran kita, coba kita tenang. Pada waktu kita menghadap hadirat Tuhan, pada waktu roh itu mulai kita bisa merasakan hadiratnya, itu kita merasakan ketenangan. Itu pengalaman dialami oleh semua orang, bukan hanya saya, semua. Carilah kehendaknya juga, dengarkan petunjuknya melalui batin pikiran kita. Ya, kalau smartphone kan tadi canggih ya, smartphone canggih bisa memantau dan mengirimkan jarak jauh. Batin kita ini juga ciptaan Tuhan yang luar biasa. Diri kita ini sendiri adalah ciptaan yang luar biasa, yang didesain untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan juga. Jadi carilah kehendaknya, berdoalah dengan teratur, carilah hadiratnya. Roh Tuhan tuh selalu memberikan ketenangan dan damai. Kita bisa mendengarkan petunjuk dan kekuatan menghadapi masalah. Kita bisa mengalami perubahan hidup menuju yang lebih baik. Kita bisa mendapat jawaban doa melalui penyelesaian masalah, baik dengan cara normal, ya kita normal, bekerja lah, dengan cara medis kedokteran lah, apapun yang cara yang normal, atau dengan cara yang tidak terduga, atau mujizat yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, itu bisa terjadi. Tuhan itu tidak terbatas, dan dari pengalaman pribadi itulah kita belajar untuk beriman atau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Ya, dan dari pengalaman seperti itulah penulis lagu itu bisa mengatakan seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Amsal 23 ayat 24. Seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. 23 ayat 24. Seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Terima kasih. Ayat pada minggu ini adalah Amsal 23 ayat 24. Seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Ayat hafalan minggu ini, Amsal 23 ayat 24. Seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Terima kasih. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini ayat hafalannya terambil dari 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Diulang ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayo adik-adik, jangan lupa dihafalin ya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Jangan pernah